Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar semua? Hari ini kita bertemu untuk membahas pertemuan ketiga di mata kuliah produk keuangan ya. Nah, kita akan bahas tentang produk asuransi. Jadi, mata kuliah kita adalah produk keuangan dan proses penjualannya. Hari ini membahas tentang produk asuransi. Apa yang kita akan pelajari dalam pertemuan ini? Ya, pertama kita akan membahas tentang konsep dasar produk asuransi. Apa itu produk asuransi, konsep-konsepnya. Lalu jenis-jenis produk asuransinya sehingga Anda mengetahui apa aja produk asuransi itu. Selanjutnya adalah pengertian polis asuransi, jenis polis, serta manfaat premi dari asuransi. Ya, sehingga teman-teman ngerti nih kalau suatu ketika diminta untuk menjual produk asuransi udah paham itu apa. Lalu terakhir proses serta tahapan penjualan produk asuransi. Baik, kita akan masuk ke materi pertama mengenai konsep dasar produk asuransi. Apa itu produk asuransi? Produk asuransi adalah layanan keuangan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan finansial terhadap resiko-resiko tertentu. Pada produk asuransi, nasabah pemegang polis membayar premi kepada perusahaan asuransi secara berkala. Jadi, kalau tempat lain kita belanja, misalkan kita dapat makanan, ya kalau di asuransi yang kita bayar namanya premi, ya. Nah, dengan membayar premi sebagai imbalannya, perusahaan asuransi akan memberikan kompensasi atau ganti rugi jika terjadi peristiwa yang diasuransikan seperti kecelakaan, sakit, kerusakan, misalkan properti kita atau rumah kita atau mobil kita rusak atau kematian. Beragam perusahaan asuransi ada, ya logo-logonya bisa kita lihat di layar. Kita masuk ke proses produk asuransi. Ya. Nah, di sini nasabah membayar premi bisa sekali bayar atau secara berkala setahun sekali misalnya. Ya, biasanya sih setiap setahun sekali. Ya, untuk produk-produk yang panjang. Kalau produk asuransi itu ada produk untuk jiwa, orang itu bisa bertahun-tahun. Bisa yang ada seumur hidup, itu juga ada. Namanya whole life atau seumur hidup. Tapi kalau produk kerugian biasanya setahun sekali. Ya. Nah, nasabah itu membayar premi sekali bayar atau berkala. Perusahaan asuransi bila terjadi kerugian, ya, maka akan memberikan kompensasi atau ganti rugi untuk peristiwa yang diasuransikan. Nah, sepanjang peristiwa diasuransikan di tengah-tengah ini tidak terjadi, aman. Tapi kalau terjadi, wah itu yang masalah. Asuransi itu ibarat Anda membawa payung sebelum hujan. Kalau ternyata nggak hujan, payungnya nggak kepake. Tapi kalau hujan, baru payungnya kepake. Masalahnya kan kadang-kadang kita beli payung ya, padahal ternyata nggak hujan-hujan. Apakah berarti payungnya nggak berguna? Ya nggak juga. Dia memberikan kita ketenangan hati, ketenangan pikiran, kalau nanti ternyata terjadi peristiwa yang kita nggak inginkan. Nah, sekarang kita akan membahas tujuan asuransi. Ya, tujuan asuransi yang pertama adalah pengalihan risiko. Apa itu pengalihan risiko? Mengalihkan risiko akibat peristiwa yang terjadi secara tidak terduga yang mengancam materi atau jiwa nasabah kepada penanggung, yaitu perusahaan asuransi. Yang kedua, proteksi atau perlindungan. Tujuannya apa? Melindungi tertanggung atau nasabah dalam menghadapi peristiwa yang tidak terduga di masa yang akan datang. Contoh, kita beli asuransi rawat inap rumah sakit. Kalau kita masuk rumah sakit, mendadak kita nggak bisa kerja. Kalau Anda bekerja sebagai supir ojek online, detik Anda masuk rumah sakit, penghasilan Anda gimana? Keluarga Anda bisa makan nggak? Untuk itu, perlu sekali kalau kita melindungi diri kita. Nah, proteksi ini yang tadi ada. Dan seandainya risiko terjadi, kita bisa tenang aja. Contoh, motor kita hilang, dicuri orang. Ya, parkirnya mungkin sembarangan. Kalau nggak ada asuransi, kita stres. Tapi kalau ada asuransi, biarin aja. Kalau hilang, yang nanggung resikonya bukan kita. Tapi perusahaan asuransi, kita nanti akan dapat motor baru. Itu tujuan dari asuransi. Semoga paham ya. Sekarang kita akan membahas istilah-istilah dalam asuransi. Yang pertama adalah polis asuransi. Apa itu polis? Akta perjanjian. Ya. Tapi dia perjanjian asuransi antara tertanggung atau insured dan penanggung atau insurer. Jadi ada dua pihak di sini, yang ditanggung dan yang menanggung. Yang ditanggung bayar, namanya premi. Penanggung adalah pihak yang memberikan jasa penanggungan risiko, dan itu adalah perusahaan asuransi.
Ya, tertanggung adalah pihak yang memanfaatkan jasa penangguhan resiko, bisa orang per orang, individu atau perusahaan. Ya, untuk mendapat pertanggungan atau asuransi tadi, maka ada premi, yaitu uang yang dibayarkan pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam polis asuransi, guna memproteksi suatu resiko yang tidak diinginkan di masa mendatang. Yang kelima adalah klaim. Apa itu klaim? Permintaan resmi dari tertanggung kepada perusahaan asuransi untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian yang telah disetujui oleh pihak penanggung. Jadi begitu kita mengklaim, ya nanti itu dia akan mengecek tuh perusahaan asuransi, dia akan kirim claim adjuster. Orang yang akan ngecek klaimnya benar-benar ada cuma atau bohong-bohongan. Ya nanti kalau ternyata benar ada, klaimnya akan diganti. Nah, ini konsep-konsep istilah yang sudah pahami ya.